akan memperpanjang waktu untuk pengisian UKT. Jadi tanggal 16 kita buka sampai dengan tanggal 22. 22 itu hari Senin. Jam 23.59 malam. Jadi sampai pergantian ke jam 24 itu close. Yang selesai tidak selesai itulah yang akan kami verifikasi pada hari-hari berikutnya. Nah, setelah kita verifikasi sampai dengan tanggal 24, maka besaran UKT tersebut akan kita umumkan tanggal 26 April, hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 26 April. Nah, kami berharap tidak apa namanya? Tidak ada yang menyanggah ya. Tidak ada menyanggah walaupun ada hak untuk menyanggah, tapi ini kan jadi bikin pekerjaan baru lagi. Makanya sekali lagi data yang diberikan itu adalah data yang sebenarnya. Jadi kalau data sebenarnya, insya Allah itu sudah bisa dipastikan tepat besaran UKT-nya. Nah, setelah itu apa? Setelah tanggal 26 maka pembayarannya. Nah, ini yang penting. Setelah tanggal 26 diumumkan, maka pembayarannya dilaksanakan mulai tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei. 30 April sampai dengan 6 Mei. Melalui Bank Syariah Indonesia. Bisa langsung di tellernya, bisa langsung melalui ATM, atau melalui bank lain menggunakan virtual account Syariah Indonesia. Itu yang harus diingat ya, tanggal 30 sampai tanggal 6 Mei. Setelah itu apa? Setelah itu maka melakukan registrasi awal. Ini wajib dan harus diperhatikan data yang di input, namanya diperhatikan, nomor induk keluarga, nomor induk kependudukan juga diperhatikan, jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Misalkan namanya Muhammad, ternyata ditulis Muhammad gitu. Nah, itu supaya keliru. Nah, yang dimasukkan pada registrasi awal ini akan dipakai sampai Anda selesai kuliah. Data itu akan menjadi data ijazah dan seterusnya. Jadi jangan sampai sampai keliru ya. Setelah bayar registrasi. Nah, ketika proses registrasi itu harap diperhatikan betul-betul namanya, tempat tanggal lahirnya, kemudian nomor induknya jangan sampai keliru. Yang berikutnya harap diperhatikan betul-betul ya pengumumannya, syarat-syaratnya macam-macam itu sudah insya Allah sudah kami sampaikan di pengumuman. Yang terakhir, yang terakhir eh, jika ingin ngechat atau bertanya dengan admin, silahkan, tapi jangan di luar jam kerja, misalkan malam-malam ngechat itu. Jadi kalau ngechat ya di jam kita masih melek lah, jam-jam 8 sampai jam 4 sore apa, atau ya paling cepat 7 pagi sampai jam 5 sore. Setelah itu eh, kami kan nggak mengurusi ini. Kami mohon untuk jika ingin bertanya silakan pada jam jam kerja. Itu saja intinya. Baik, mungkin ini Pak Kapus, terima kasih. Ibadah pas Ramadan 1445 Hijriah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. kembali kepada fitri, kembali kepada kesucian dan selamat menyongsong Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kabak Umum dan Layanan Akademik Bapak Ahmad Mahyudin SAG MPD yang telah meluangkan waktunya untuk menjelaskan secara detail mengenai tanggal-tanggal dan tentu hal-hal yang perlu diperhatikan bagi calon mahasiswa dan mahasiswi yang lulus pada jalur SPAN hari ini.
Selamat merayakan puasa juga, nggih Pak. Semoga dimudahkan segala aktivitasnya. Dan adik-adik semua tadi sudah dijelaskan langsung oleh Pak Kabak mengenai hal-hal yang perlu Anda perhatikan, jangan sampai terlewat tanggalnya dalam pengisian nama, lalu juga bagaimana model apa namanya tanggal-tanggal dari pendaftaran SPP begitu, UKT maksud kami. Nah, dari pesan chat saya perhatikan sudah banyak yang bertanya mengenai link pendaftaran ulang, mengenai bagaimana caranya dan bagaimana prosesnya, lalu website linknya seperti apa. Maka adik-adik semua kita akan jelaskan teknisnya dengan sangat detail hari ini dan mohon diperhatikan setiap langkah-langkahnya agar adik-adik semua tidak mengalami kekeliruan begitu. Nanti akan ada sesi tanya jawab bagi adik-adik yang sudah apa namanya lulus pada jalur SPAN pada proses Zoom ini. Anda dipersilakan untuk bertanya, tapi nanti kami berikan waktunya karena kita akan melanjutkan penjelasan pada proses Zoom pagi hari ini, yaitu dengan tim teknis TIPD Winsi Samarinda. Ada Bapak Yogi Rahmat Santosa Eskom yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Yogi, sudah bergabung. Mas Yogi, Assalamualaikum. Nanti adik-adik bisa bertanya terkait tentang bagaimana prosesnya ya. Ini sudah ada Pak Yogi bergabung. Pak Yogi bisa mendengar suara saya? Mohon maaf Pak Yogi, kami belum mendengar suara Pak Yogi. Nanti di sini adik-adik semua kembali kami informasikan Anda dapat melihat bagaimana langkah demi langkah proses penjelasan dari Pak Yogi mengenai proses pendaftaran ini sendiri, baik itu dari linknya sampai finalisasi dari proses pendaftaran ini sendiri. Pak Yogi ini udah bergabung, namun kita belum mendengar suara beliau. Mohon maaf Pak Yogi, belum terdengar. Yogi, suaranya belum ada. Yogi, Yogi. Ini saya perhatikan Pak Yogi, mohon maaf, di situ jaringannya merah begitu. Jadi kayaknya kurang maksimal WiFi. Di sini kami melihatnya sinyalnya itu merah Pak Yogi. Mohon maaf sekali lagi Pak Yogi, kami belum bisa mendengar suara Pak Yogi karena di sini tertulis di layar Your network bandwidth is low. Iya, nampaknya Pak Yogi sedang berganti perangkat begitu. Dan adik-adik semua, sambil menunggu proses beliau untuk bergabung bersama kita, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar ya? Pak Kabak, suara saya masih terdengar, mohon maaf. Bagus, bagus, bagus. Oh, bagus ya, baik. Ya, baik. Adik-adik semua, sambil menunggu, nanti akan ada website dari UINSI, link dan tata cara mendaftar. Nanti kami mohon adik-adik jangan sampai melewatkan kesempatan SPAN ini, karena banyak sekali ratusan siswa dan siswi tidak seberuntung teman-teman semuanya yang bisa lulus pada jalur SPAN ini. Kami berharap untuk tidak melewatkan dan jangan sampai terlewat dari tanggal dan skema yang
lakukan begitu. Karena rasanya sangat rugi Anda sudah lulus pada jalur SPAN, namun terlewat dikarenakan hal-hal teknis, misalnya terlambat membayar, lalu juga dalam salah mengisi, dan kembali mengulang apa yang Pak Kabak tadi sampaikan bahwa data-data Anda itu di awal pengisian itu mohon diperhatikan karena itu akan menjadi database dari pihak akademik untuk Soalnya, data Anda sampai wisuda nanti. Nah ini Pak Yogi udah halo, terdengar ini. Ya, mantap. ya maaf ada sedikit kendala tadi. Baik Pak Yogi, terima kasih sudah bergabung, sudah jelas sekali nih. Adik-adik juga sudah siap untuk mendengarkan penjelasan dengan Pak Yogi. Baik, untuk itu saya persilahkan dengan hormat Pak Yogi Rahmat Santosa Eskom untuk menyampaikan materinya terkait tata cara daftar ulang pada pagi hari ini. Kepada Pak Yogi saya persilahkan. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim teknis TPD akan menjelaskan tentang tata cara pengisian data dan upload berkas untuk pengisian UKT ya. Oke, langsung saja. Ini saya share screen aja, Pak. Boleh, boleh, monggo, monggo. Silakan. Ya, terlihat Oke, ini. Pak. Terlihat jelas? Iya. Iya, lihat jelas. Terlihat jelas ya? Aman, aman. Oke, yang pertama untuk alamatnya, alamat webnya untuk pengisian data UKT itu adalah ukt.uinsi.ac.id. Ya, ini webnya nanti seperti ini. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama itu beranda. Di sini kita bisa lihat KMA dasar dari untuk pelaksanaan UKT yang ada pada PT KIN. Terus selanjutnya di sini ada kategori UKT, kategori besaran UKT dari kelompok 1 hingga kelompok 8 dari program studi yang ada di UINSI Samarinda ya. Ini kalian bisa lihat sendiri. Terus jadwal pelaksanaan. Nah, di sini kita bisa melihat jadwal jadwal pelaksanaan pembayaran UKT tahun 2024 dari semua jalur ya. Sini ada SNBP, ada UTBK, SPAN. Nah, di sini di SPAN bisa kalian lihat mulai dari pengarahan tanggal hari Kamis tanggal 4, terus pengisian dari tanggal 16 sampai tanggal 22 April, pengumumannya hari Jumat tanggal 26 April, pembayaran tanggal 30 April sampai dengan 6 Mei, pembuatan NIM tanggal 30 April hingga 8 Mei. Oke, sebelum kita masuk ke pengisiannya, di sini apabila teman-teman ingin bertanya mengenai UKT, itu di sini ada helpdesk-nya. Ini kalian bisa telepon, SMS atau WA, ini ada dua, atau bisa ngirim ke email sini upt.pipd@winsi.ac.id. Oke, langsung saja. Oh ya, ini untuk teman-teman tuh banyak yang bertanya di email ya. Kenapa kok belum bisa masuk, belum bisa mengisi? Karena memang belum sesinya. Jadi sesinya itu seperti yang dijadwal tanggal 16 sampai tanggal 22. Jadi kalau teman-teman mau masuk itu tidak akan bisa karena memang belum sesinya. Oke, lanjut kita pengisian UKT. Sini masukin nomor peserta. Nomor peserta kalau untuk SPAN itu NISN ya. Jadi masukkan NISN-nya nanti di sini. Baru passwordnya. Nah, untuk password itu adalah tahun, bulan, tanggal lahir. Jadi kalau misalkan tanggal lahirnya 4 April 2024, maka tahunnya tahun dulu 2024, baru bulannya 04 dan tanggalnya 04. Jadi dibalik ya. Jadi tahun, bulan, dan tanggal. Langsung aja kita masuk. Nah, di sini bisa dilihat alur pengisian form UKT mahasiswa baru. Ini belum berubah ya. Jadi yang pertama itu adalah mengisi biodata. Jadi isi biodata, kemudian upload biodata dokumen, kemudian dilanjutkan dengan mengisi data keluarga dan mengupload dokumennya. Setelah itu mengisi data rumah dan juga. Setelah itu langsung ke prestasi.
dan terakhir sasi. Oke, lanjut ke biodata. Ini berurutan ya pengisiannya: biodata, biodata, data keluarga, data tempat tinggal, data prestasi, kemudian prestasi. Jadi harus berurutan ya. Karena kalau langsung ke data keluarga atau data tempat tinggal dia tidak bisa diklik. Jadi harus ke biodata dulu diselesaikan, baru bisa lanjut ke setelahnya. Di sini dua kolom, yang pertama kolom biodata dan ini kolom dokumen. Di sini perhatikan dulu tipsnya. Isi dan simpan biodata terlebih dahulu sebelum melakukan upload dokumen. Jadi sebelum upload dokumen, kita diharuskan untuk mengisi dan menyimpan data biodata terlebih dahulu. Untuk NISN-nya, silakan diisi NISN-nya, berarti sesuaikan dengan nomor pendaftaran ya, sama dengan nomor pendaftaran NISN-nya. Untuk NIK-nya, sesuaikan juga. Lanjut, agamanya, agama Islam. Tempat tanggal lahir, misalkan di Samarinda. Untuk tanggal lahir, nah di sini bisa diisi. Jenis kelamin. Ini untuk kota, dia komplit. Jadi kita isi dulu beberapa kata. Nah, dia muncul seperti ini. Oke, kota Samarinda, pilih. Nah, kode posnya, sekan, email, nomor HP, nomor line, nomor WA atau line. Kalau misalkan sama nomor HP, silakan di sama warga negara Indonesia, kemudian disimpan. Kalau sudah pemberitahuan seperti ini, berarti sudah berhasil menyimpan biodata ya. Selanjutnya, setelah pengisian biodata, kita akan mengisi dokumen. Nah, tapi sebelum mengisi dokumen, di sini di atas ada untuk mendownload surat pernyataan kebenaran data. Kamu tidak perlu membuat format data sendiri, cukup download dari link ini, tanda tangani, lalu upload melalui form dokumen. Jadi ini template-nya nanti download. Nanti jadi seperti ini, sesuai semua, terus ditandatangani dan dibubuhi materai dan ditandatangani, kemudian di-scan untuk nanti itu akan di-upload di dokumen sini ya. Nah, untuk dokumen, upload dokumen, ini ada pemberitahuannya. Pastikan file yang diupload memiliki kualitas yang bagus, tidak pecah, dengan ukuran maksimal 500 KB dengan format PDF, JPG, JPEG, atau per 5 MB. Baik, jenis dokumennya di sini bisa dilihat. Sini ijazah terakhir asli. Baru kalau mau upload, browse di mana? Ada dua. Baru aja. Ini, misalkan ini kita upload. Nah, setelah itu kita upload. Nah, ini kalau ukurannya terlalu besar, maka dia akan gagal. Jadi ukurannya tadi di atas 500 KB. Oke, kita ganti dengan ukuran yang lebih rendah. Ini, upload kembali. Nah, kalau udah sesuai dengan ukurannya, maka kamu sukses berhasil. Di bawah sini bisa terlihat yang sudah diupload. Aksinya, kita bisa melihat itu tampil. Kita lihat apa yang kita upload.
Kemudian apabila misalkan salah nih, kita salah upload ini, itu bisa dihapus ya, bisa dihapus. Nih, data kan dihapus. Oke. Nah, kemudian kita upload ulang apa data yang benar, file yang benar. Oke. Nah, jenis dokumen di sini ada yang tulisan jika ada dan ada yang tidak. Yang tidak ada tulisan jika ada ini wajib untuk diupload ya. Karena ketika dia tidak diupload, tidak akan bisa untuk meneruskan ke selanjutnya. Tapi jika ada, nah ini opsional. Kalau memangnya dokumen itu ada, silahkan diupload. Tapi kalau tidak ada, maka tidak diupload karena memang tidak ada. Oke, kita lanjutkan untuk upload kan yang asli. Upload. Ini jika adanya, mungkin saya lewati dulu. Terus surat pernyataan kebenaran data. Nah, surat pernyataan kebenaran data ini adalah yang dari downloadan di atas ini ya. Downloadan di atas ini dikasih materai, kemudian tanda tangani, kemudian di scan, nah baru diupload di surat pernyataan kebenaran data. Oke, selanjutnya terakhir scan rapor. Nah, rapor, rapor ini adalah rapor dari semester 1 hingga semester 5. Jadi kelas 1 semester 1 hingga kelas 3 semester 1. Itu dijadikan satu file, bukan satu-satu ya, tapi dijadikan satu file. Jadi cuma upload satu file doang dari semester 1 hingga semester 5. Maksimal adalah 5 MB. Jadi ini besar ini ya. Kan kita ini ada yang, nah ini ada 2 MB. Kita upload. Hasil. Ini bisa kita lihat tampilkan. Nah ini scanannya tadi, kita lihat. Oke, kalau sudah, karena yang wajib sudah semua, otomatis selanjutnya bisa data keluarga jadi bisa diisi. Untuk data rumah tidak bisa karena harus data keluarga dulu. Oke, selanjutnya kita ke data keluarga. Nah, ini harus sesuai ya dengan yang benar ya. Misalkan kita namanya ayah Fulan. Nicknya, nah ini pendidikan ayah, sarjana. Nah, pekerjaan. Apabila tidak ada di sini, bisa lain-lain. Ini ada pegawai negeri, karyawan swasta, ABRI, nelayan, wira swasta, dan lainnya. Kalau memang tidak ada, bisa lain-lain. Misalkan kita isi pegawai negeri. Menghasilkan. Nah, untuk penghasilan ini hanya angka. Jadi, tidak menggunakan titik atau koma ya. Isi nol jika tidak ada. Jika tidak ada penghasilannya, isi nol. Isi tanpa menggunakan titik. Jadi, cuma angka. Hanya angka ya, misalkan 3 juta. Jadi, hanya angka saja. Nomor HP-nya. Ini sekarang nama ibu. Lana. Nik ibu. Pendidikannya. Nah, untuk pekerjaan sini yang tadi jika tidak ada maka lain-lain. Biasanya ibu itu ibu rumah tangga ya. Nah, sini karena tidak ada lain-lain. Karena ibu rumah tangga biasanya nol, tidak ada. Jadi kalau tidak ada penghasilannya maka nol. Nomor HP. Nah, ini jumlah anggota keluarga yang masih ditanggung oleh orang tua ya. Misalkan punya adik kakak jadi 3. Alamatnya desa atau kelurahan.
warga negara. Oke. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah berhasil memperbarui keluarga. Selanjutnya kita upload dokumennya. Pastikan file yang diupload memiliki kualitas yang bagus dengan ukuran maksimal 500 KB. Jadi apabila ada tulisan itu tulisannya terbaca dan gambarnya tidak pecah atau tidak buram. Jadi jenis dokumen pertama ada KTP karena tidak ada tulisan jika adanya ini berarti wajib ya. Nah, apabila ada tulisan jika adanya ini opsional. Tapi kalau memang ada file silakan diupload. Oke, kita upload. Oke, berhasil. Selanjutnya kartu keluarga. Hmm. Mohon maaf, rekan-rekan semua, nampaknya Pak Yogi terkeluar sebentar. Nanti ada sesi tanya jawab adik-adik semua. Kita siap untuk memberikan waktu untuk teman-teman semua bertanya begitu dan segala informasi terkait daftar ulang atau hal-hal teknis yang teman-teman bingungkan itu juga nanti bisa ditanyakan melalui Instagram ya. Di Instagram PMB-nya UINSI Samarinda begitu. Karena di situ setiap ada informasi terbaru terkait kendala dan apa akan kita update semuanya di situ dan insya Allah tim admin juga cepat untuk merespon pertanyaan teman-teman meski apa namanya akan cepat untuk dijawab begitu ya. Asrama sudah ada pendaftarannya kah Kak? Asrama pasti akan kita buka tapi tunggu teman-teman sudah bergabung bersama kita begitu. Karena asrama itu diprioritaskan tentu bagi mahasiswa-mahasiswa yang sedang yang sudah masuk begitu ya. Untuk grup masing-masing prodi, kawan-kawan, Anda nanti otomatis akan masuk begitu nantinya ketika Anda sudah sah menjadi masing-masing dari mahasiswa prodi Anda masing-masing, baik itu di MPI, HES, HTN, MD, itu semua Anda akan nanti akan include di sana. Ketika makanya nanti ada nomor handphone itu masuk, maka nomor handphone yang valid untuk bisa dihubungi karena nanti juga ada persiapan yang Anda akan bergabung ya di organisasi internal kampus. Baik itu nanti ada macam-macam yang teman-teman bisa bergabung. Ya, mohon maaf pada kesalahan teknis. Ya, nggak apa-apa Pak. Monggo dilanjut Pak. Tadi sambil mengisi waktu saja. Ya. Silakan Pak Yogi. Oke, baik. Saya lanjut ya tadi. Saya lanjut dari pengisian. Oh, tadi terakhir di pengisian keluarga ya. Ini pengisian keluarga. Kita upload. Aman saja Pak Yogi, nggak apa-apa. Alon-alon aja pelan-pelan. Waktunya panjang kok. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita setelah keluarga ke rumah. Ini rumah sudah bisa diisi. Silakan kita isi data rumah. Nah, seperti biasa, isi dan simpan biodata terlebih dahulu sebelum melakukan upload dokumen. Baik, kita isi dulu status milik rumah. Nah, di sini ada rumah orang tua, apa atau ikut saudara, atau tinggal asrama, pondok, rumah sendiri, yang punya rumah sendiri, sewa atau kontrak, di sini ada lain-lain. Misalkan kita ikut orang tua, berarti rumah orang tua. Tahun kepemilikan, misalkan tahun 2010. Nah, sumber listrik, sini ada PLN, genset, atau mungkin malah nggak ada listrik sama sekali ya. Tapi sekarang kan sudah masuk semua PLN ya, jadi kemudian PLN. Nah, untuk besar daya ini paling rendah itu saya rasa 450 ya. Tapi kalau sekarang itu sepertinya 1.300 semua. 1.300. Sumber air, PDAM, umum ini seperti sumur atau mungkin sungai dan lain-lain. PDAM.
Nah, luas tanah ini itu luas tanah yang dimiliki. Misalkan luas tanahnya itu 10 kali 12. Nah, berarti luasnya 10 kali 12 berarti 120. Nah, luas rumah ini berbeda dengan luas tanah. Misalkan kalau luas rumah ini bisa lebih besar daripada luas tanah karena kalau rumahnya tingkat, maka tingkat duanya juga pasti akan dihitung. Misalkan luas rumah tipe 36 berarti 6 kali 6 36 meter persegi. Oke. Nah, jenis atapnya di sini bisa lihat ada genteng tanah liat, beton, atap cor, genteng kaca, metal, aspal, seng, asbes, atau sirap. Yang biasa itu mungkin seng ya, seng. Nah, jenis dindingnya itu ada bata, batako, blok beton, kayu, atau bambu atau rotan. Kita pakai batako. Jenis lantai ada tanah, tegel, keramik atau parket, kayu, marmer, dan beton. Kita pakai keramik. Oke. Apakah ada WC? Jadi saya rasa mungkin tiap rumah sudah ada WC-nya ya. Nah, ini jarak dari rumah ke kampus. Ini bisa dilihat dengan menggunakan GPS ya, atau mungkin Google Maps. Itu bisa dilihat di situ tujuan dari rumah ke kampus itu berapa kilo. Misalkan 30 kilo. Oke, kemudian kita simpan. Sudah berhasil menambah rumah. Selanjutnya kita isi dengan dokumennya. Jadi di sini memang maksimal 500 KB dengan format PDF, JPG, JPG, dan PNG. Oke, jenis dokumennya. Bukti pembayaran listrik terbaru jika ada. Ini jika ada ini opsional, tapi kalau memang ada, silakan diupload. Kita upload. Oke, sukses. Nah, ini bagaimana dengan listrik yang menggunakan token? Jadi mungkin yang bisa diupload itu pembelian tokennya ya, misalkan pembeliannya menggunakan m-banking atau aplikasi lain, nah itu bisa di screenshot kemudian bisa di-upload. Misalkan pembelian 50.000, 200.000 itu bisa. Yang terakhir tapi ya, pembelian yang terakhir. Oke, selanjutnya, ini jika ada. Nah, ini yang wajib foto rumah tampak depan. Foto rumah, kemudian foto rumah tampak samping. Nah, bagaimana jika rumahnya itu berdempetan antara rumah rumah kita dengan rumah tangga itu dempet otomatis kan yang sampingnya kan tidak bisa tuh. Nah, itu bisa difoto di dinding yang berdempetan tersebut. Jadi fotonya itu mengenai rumah kita dan rumah tetangga. Nah, itu bisa difoto. Ini rumah tangga belakang. Kemudian bukti pembayaran air, pembayaran PDAM terbaru jika ada. Foto bersama keluarga di dalam rumah. Nah, untuk foto bersama keluarga di dalam rumah ini adalah foto terbaru ya. Jadi foto bersama keluarga ya, misalkan keluarganya ada 4, ayah, ibu, adik, sama kita. Nah, itu berarti 4 itu foto di dalam rumah ya. Foto bersama di dalam rumah. Bukan foto pas pas ada kondangan atau pas ada nikahan itu bukan ya, bukan seperti itu. Jadi beda lagi. Jadi fotonya ini foto terbaru ya. Foto terbaru pada keluarganya. Kemudian foto kamar mandi, foto dapur, foto ruang tamu,
Oke, baik, ini kita sudah upload semua. Kita sudah upload semua, maka lanjut ke prestasi. Nah, ini prestasi sudah bisa diisi. Nah, ini tips. Jika melakukan kesalahan saat mengisi prestasi atau lapor, kamu bisa hapus lalu upload ulang prestasi atau rapor yang salah. Misalkan 80, 50. Nah, itu menggunakan titik, bukan koma ya. Oke, kita simpan. Tambah lagi. Kedua, misalkan 85. Nah, untuk pengisian rapor ini, itu sesuai dengan rapor yang diupload ya. Karena nanti akan diverifikasi apakah sesuai atau tidaknya. Hmm. Oke, selanjutnya kita isi prestasi jika ada. Nah, ketika ada prestasi itu sebaiknya diupload ya. Misalkan jenisnya ini ada sains, seni, olahraga, tilawah, karya ilmiah, tahfiz, dan lain-lain. Misalkan sains, sains. Tingkatnya, misalkan ini ada sekolah, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, internasional. Kan tingkat nasional. Peringkatnya ada satu, 2, 3, harapan satu, 2, dan 3. Peringkat 2. Nah, ini sekarang bisa kita simpan. Oke, setelah kita mengisi rapor, kemudian difinalisasi. Nih, ada tipsnya. Pastikan seluruh data yang telah diupload sudah benar dan sesuai fakta. Segala penipuan dapat berakibat fatal. Karena penipuan ini bisa masuk ke ranah hukum ya. Ini sebelah kanan tipsnya. Selalu cek data yang ditampilkan pada form ini sebelum melakukan finalisasi. Karena finalisasi hanya dapat dilakukan satu kali. Jika kamu sudah yakin dengan seluruh data yang diisikan, centang persetujuan dan klik tombol finalisasi. Nah, untuk teman-teman, sebelum melakukan finalisasi itu dicek dulu datanya nih ya. Cek dulu apakah sudah benar atau belum. Karena ketika sudah finalisasi itu data tidak bisa diubah lagi. Jadi itu yang diisi itu juga yang sudah dikirim. Jadi misalkan ada salah di NISN nih. Nah, di sini bisa diubah. Kita simpan. Nah, dan kita cek lagi. Nah, ini sudah berubah. Ketika sudah benar, maka klik ini. Saya yakin dan menyatakan bahwa data yang telah ditambahkan dan tertera di overview di atas adalah data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika sudah benar, sudah diklik, kemudian klik finalisasi. Tetap finalisasi. Nah, setelah ini muncul halaman ini, data difinalisasi, silakan download bukti daftar UKT-nya nih. Nah, ini adalah bukti bukti fisik ya. Bukti fisik kalau sudah mendaftar UKT. Ini lembar satu untuk mendaftar, satu lembar dilampirkan saat pengumpulan berkas. Jadi pengumpulan berkas itu melampirkan ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal menunggu menunggu apa namanya biaya besaran UKT-nya itu. Nah, di sini ada pembayaran UKT. Nah, di sini nanti akan tertera berapa UKT yang harus dibayarkan. Silakan akan membayar UKT menggunakan salah satu virtual akun di bawah ini dengan nominal ini. Nanti berapa UKT yang memang sudah ditentukan nanti munculnya di sini. Itu nanti tanggal 26 April ya, hari Jumat ya, penentuan UKT. Nah, untuk pembayarannya bisa di Bank Syariah BSI. Itu nanti nomor virtual akunnya di sini bisa dilihat di sini nanti. Terus Bank Tabungan Negara, Bank Kaltim Tara Syariah. Nanti bisa dilihat di sini nomor virtual akunnya untuk pembayaran.
Silakan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal di atas dan jangan melewati batas expired virtual akun atau pembayaran akan dianggap batal. Jadi ini ada expirednya ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sini ada pengisian isi biodata. Oh, ini kalau sudah data sudah difinalisasi, sampai lagi untuk pengisiannya ya. Jadi sudah di sini sudah difinalisasi. Kalau sudah silakan out dan tunggu untuk jadwal berikutnya atau menunggu untuk kegiatan berikutnya ya. Bisa dilihat di sini untuk jadwal pelaksanaannya, SPAN. Ini pengisian biodata tanggal 16 sampai dengan tanggal 22 sudah selesai. Jadi tinggal menunggu untuk pengumuman besaran tarif UKT-nya yaitu tanggal 26 April 2024 hari Jumat. Ya itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Kapus. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan tentu kepada Pak Yogi Rahmat Santosa Eskom. Beliau sudah menjelaskan secara detail bagaimana proses tata cara pendaftar ulang dari adik-adik semuanya yang tentu ini merupakan sesuatu anugerah yang luar biasa. Anda bisa lulus di UINSI Samarinda pada jalur SPAN PTKIN dan tentu ini menjadi jawaban mungkin juga dari doa orang tua sehingga Anda bisa lulus pada jalur SPAN gitu. Dan sesaat lagi, sebentar lagi akan bergabung bersama kita Pak Yogi. Kami mohon untuk dapat bertahan. Nanti akan ada sesi tanya jawab begitu. Kami masih menunggu Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Profesor Muhammad Nasir nanti akan menyapa adik-adik semuanya di Zoom kali ini. Sebentar lagi beliau akan bergabung bersama kita. Dan silakan adik-adik nanti yang ingin bertanya bisa melalui pada kolom chat yang telah disediakan. Nanti coba akan saya tanyakan dan juga mohon pada bertanya disebutkan nama lengkapnya ya, nama lengkap dari sekolahnya dan pertanyaannya agar itu menunjukkan keseriusan adik-adik dalam bertanya. Ya, kami mohon sekali lagi Pak Yogi untuk tetap dapat bertahan di kesempatan kali ini karena saya yakin banyak dari siswa-siswi yang ingin bertanya kepada Pak Yogi tentunya. Eh, Baik, adik-adik semua, tentu nanti Anda ketika sudah menjadi bagian dari keluarga besar UINSI Samarinda akan silakan nanti berkunjung langsung ke sini, dilihat begitu yang mana fakultasnya, yang mana prodinya, yang mana gedungnya. Dan hari ini mungkin kita hanya bisa bertemu pada tatap layar. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita yang terhormat yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG selaku Wakil Rektor 1 UINSI Samarinda. Silakan Prof untuk dapat menyapa calon mahasiswa kita pada jalur prestasi pada kesempatan kali ini. Sudah bergabung ya Prof? Oh, oke, masih ter-unmute ya Prof ya. Sebentar kita buka dulu. Silakan Prof, sudah bisa. Oh, sudah. Alhamdulillah, Baik, sudah. silakan Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati em, Bapak-bapak, pejabat, penerima masa baru, ada kabar umum dan layanan akademik, ada Pak Ustadz Ahmad Mahyudin ada ya.
Oke, ada Kepala TIPD, Pak Marno, ada juga Sekretaris TIPD, ada Pak Herman saya, Kepala Pusat Promosi dan Penerimaan Mahasiswa Baru, Pak eh, Ridho Mutakin, kandidat doktor, semuanya ya dari UIN Samarinda, serta anak-anakku semuanya yang saya banggakan. Pertama, saya ucapkan selamat berpuasa, puasa semua ya. Selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Hari ini puasa ke-24. Saya doakan mudah-mudahan puasa kalian ini diterima oleh Allah dan nanti akan menjadi orang yang bertakwa. Karena menurut Al-Quran surah Al-Baqarah 183, tidak semua orang berpuasa itu nanti masuk kategori dalam bertakwa ya. Ada orang yang berpuasa dapat hausnya aja, dapat dahaganya aja, karena ternyata pahalanya tidak dapat apa-apa. Yang kedua, mudah-mudahan puasanya juga di surah Al-Baqarah 185. Mudah-mudahan puasanya itu juga menjadikan kalian sebagai orang yang bersyukur, kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Barang siapa yang panjang umur, sehat, ketemu bulan suci Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Terus kalau dia sakit, boleh ditunda. Boleh musafir, boleh. Tapi tentu pahalanya jadi beda ya. Nah, di ujung ayat itu, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan, nah, menjadi orang bersyukur. Artinya bahwa banyak juga orang berpuasa itu belum tentu dia menjadi orang bersyukur. Nah, ini dua hal ya. Kalau surah Al-Baqarah 183 itu menjadi orang bertakwa, kalau surah Al-Baqarah 185 itu menjadi orang bersyukur. Saya doakan mudah-mudahan anak yang cerdas ini nanti masuk di UIN Samarinda selalu menjadi orang bertakwa dan selalu bersyukur. Itu yang pertama, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan nanti merayakan Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Saya kira itu. Kemudian yang kedua, saya eh, Profesor Nasir sebagai Wakil Rektor 1 bidang akademik dan pengembang kelembagaan. Dicatat ya, jangan sampai nanti sudah masuk kampus UINSI ternyata tidak kenal Wakil Rektor satunya. Tidak kenal kepala pusatnya, tidak kenal kepala bagiannya. Harus dikenal semua, karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta dan seterusnya. Nah, supaya saling sayang menyayangi. Saya Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga kelembagaan mengucapkan selamat, kalian adalah hamba Allah yang terpilih. Nah, nah, ya, ya ibadullah al-muhtarun, hamba-hamba yang terpilih di bulan suci Ramadan ditakdirkan untuk lulus di UINSI Samarinda. Lulus di Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda yang merupakan satu-satunya perguruan tinggi atau satu-satunya universitas Islam, ada Islamnya dan negeri yang ada di dua provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Karena banyak juga saudara, mungkin teman kelas atau juga mungkin kenalan yang ingin gabung di prodi-prodi tertentu nggak lolos, terutama prodi-prodi yang peminatnya sangat ketat. Ya, di sana ada pendidikan agama Islam, itu susah masuk di situ. Kemudian ada prodi ekonomi syariah, susah itu masuk. Prodi manajemen bisnis syariah, susah itu banyak sekali peminatnya. Bimbingan kanseling Islam juga banyak. Komunikasi dan penyiaran juga banyak. Meskipun juga memang ada prodi-prodi yang peminatnya masih kurang ya, masih terbatas seperti pendidikan anak usia dini, hukum ekonomi syariah. Tapi jangan lupa ya, meski banyak itu prodi PIAUD itu adalah prodi yang terakreditasi unggul. Nah, jangan lupa itu. Jangan berkecil hati. Jadi cintailah prodi di mana lulus, karena rezeki Anda di situ. Nggak usah cemburu-cemburu sama oh kenapa dia lulus di sana, saya di sini itu rezekinya begitu. Jadi saya ucapkan selamat ya, karena sudah bergabung, diterima rezekinya, takdirnya
diluluskan di eh, UIN Sultan Haji Muhammad Samarinda jalur prestasi, saya kira. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira ini umum-umum saja ya, karena teknisnya sudah tadi disampaikan oleh Pak Kabak, Kepala Pusat, juga TIPD. Yang ketiga, saya berharap anak-anakku semuanya, mudah-mudahan ini rata-rata sudah ikut Zoom, dan juga nanti kalau tidak ikut Zoom bisa diputar kembali di YouTube. Karena bagi saya ini hanya mungkin tidak banyak perguruan tinggi yang mengadakan pengarahan pada saat pengumuman kelulusan. Banyak itu. Kalau di tempat lainnya dibiarkan aja itu. Mereka setelah pengumuman ya cari sendiri ilmunya di webnya. Nah, kalau di UIN Samarinda begitu perhatiannya sama calon keluarganya ini, dikasih pengumuman terus diarahkan via Zoom, ketemu langsung supaya jangan ada yang salah. Nggak boleh yang salah. Jadi yang ketiga saya berharap ini kita sudah fasilitasi via Zoom, benar-benar melek informasi, ya, dibaca baik-baik informasinya, dipahami baik-baik informasinya, dilengkapi apa yang diminta, dilakukan sesuai waktunya. Karena sekarang itu ada waktunya. Kalau kita lakukan tidak sesuai waktunya, itu namanya mardud, ditolak. Nah, jadi rajin-rajin membaca pengumuman, karena belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Ternyata ada anak-anak kita itu dinyatakan lulus, dia diam aja, tidak baca webnya UINSI, tidak dapat informasi, akhirnya dia tidak mengisi formulir UKT. Karena dia tidak mengisi formulir UKT, maka dia dapat UKT-nya paling tinggi. Nah, lalu dia bingung, ternyata orangnya ekonominya tidak mampu, bisa lagi dibantu karena dia tidak mengikuti proses-proses sistem yang ada, bahwa ada waktunya, ada yang harus dipenuhi, ada dokumennya, ada yang diisi, macam-macam itu semuanya harus bisa menyesuaikan diri karena sekarang statusnya sudah menjadi calon mahasiswa. Jadi harus ada kemandirian, kepercayaan diri, lalu bisa bersosialisasi sehingga benar-benar kepentingannya bisa lar. Ya, kalau ada masalah, tanya sama orang tuanya, tanya sama teman kelasnya, atau tanya di internet, itu semua jawabannya ada. Supaya lancar begitu. Jangan sampai kasus-kasus sebelumnya terjadi lagi. Ada yang satu semester, ternyata dia hanya ikut perkuliahan di apa itu, di reguler. Nah, dia tidak ikut UPB. Ada juga yang ikut bahasa saya tidak ikut reguler itu karena tidak tahu kenapa. Apakah mereka masa bodoh? Masa dia tidak tahu temannya banyak mata kuliahnya dia cuma sendiri. Dia hanya dua mata kuliah saja. Ini yang kayak gini-gini jangan sampai terjadi pada anak-anak angkatan 2024, terutama memang yang punya niat kuat untuk bersama-sama bergabung dengan UIN Samarinda. Kecuali kalau UIN Samarinda hanya pilihan ketujuh, ya. Tapi ini yang lulus ini rata-rata pilihan pertama. Alhamdulillah. Saya berharap ini apa namanya mayoritas yang melakukan registrasi. Saya kira itu yang ketiga. Terus yang ketiga, yang keempat, em, ya saya hanya ingin mengatakan bahwa UIN Samarinda itu tidak salah kalau Anda pilih, karena UIN Samarinda itu eh, ada universitasnya dan ada Islamnya, ada negerinya. Jadi ciri khasnya adalah integrasi ilmu. Integrasi ilmu itu eh, ada ilmu umumnya, ada ilmu agamanya. Jadi kalau simpulnya itu bahwa kalau milih UIN itu insya Allah dengan apa namanya, dengan daya juang itu bisa meraih kebahagiaan dunianya dan kebahagiaan akhiratnya. Itu yang dicari. Jangan cuma bahagia dunianya, akhiratnya nggak jadi. Nah, di sini ilmu dunianya dan ilmu akhiratnya dua-duanya jalan. Karena ada pengetahuan, penguatan konten nulisnya sekaligus keagamaannya.
Jadi ada misalnya prodi PGMI, nah, itu konten nulisnya PGMI ada, tapi juga ada ilmu-ilmu keislamannya, ada ulumul Quran, ada ulumul hadisnya. Jadi integrasi ilmunya jalan saya kira ya. Nah, kalau yang lain-lainnya saya kira itu fasilitas, kurikulum, semuanya itu saya kira bisa terlihat dari status masing-masing. Kita rata-rata ada unggul, ada baik sekali, ada meskipun ada yang baik, tapi lagi berjuang untuk baik sekali. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada semuanya, anak-anakku semuanya, calon keluarga kami. Silakan dengan niat Bismillahirrahmanirrahim karena Allah Subhanahu wa taala ya bukan karena mencari pekerjaan, lanjut kuliah juga bukan mencari apa namanya gelar, karena itu semuanya hanya tujuan antara. Tapi lanjut kuliah itu adalah untuk menemukan, mengembangkan ilmu, mencari ilmu ya. Mencari ilmu itu kalau ilmunya sudah dapat, pekerjaannya ada tangan sendiri. Jadi nggak usah khawatir, ah ini prodi saya nanti susah dapat pekerjaan. Pekerjaan itu Allah yang mengaturnya, kita hanya menjalani mencari ilmu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Bila taufik wasada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasir MAG selaku Wakil Rektor 1 yang beliau alhamdulillah menyempatkan waktu untuk menyapa teman-teman semuanya, calon mahasiswa dan mahasiswi UINSI Samarinda pada jalur SPAN. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Ini menjadi semangat tersendiri tentu untuk adik-adik kita untuk segera mendaftar. Ya, ini baru bertemu beliau secara online, nanti bisa bertemu secara offline nantinya di kampus UINSI tercinta dan menjadi bagian dari keluarga besar UINSI Samarinda. Baik, terima kasih. Sekali kami ucapkan kepada Prof. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga senantiasa dilancarkan dan dimudahkan. Pak Yogi, Terima kasih. nggih, Terima terima kasih kasih banyak kembali, Prof. Pak. Yuk. Ya, Nggih, Pak Yogi masih bergabung bersama kita. iya masih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yogi. Eh, ini saya buka pertanyaan, tapi kami mohon terlebih dahulu rekan-rekan, segala komentar Anda itu semua terbaca di kita. Mohon maaf untuk komentar-komentar yang tidak penting, kami mohon untuk tidak dikeluarkan begitu ya di grup apa di chat ini sehingga mengganggu jalannya konsentrasi teman-teman untuk bertanya. Sekali lagi nanti tayangan dari Pak Yogi selaku tim teknis TIPD itu akan kami tayangkan kembali di YouTube dan Anda bisa melihat langkah-langkahnya di YouTube Winsi Samarinda di mana nanti itu akan apa namanya menjadi tayangan ulang begitu. Pak Yogi, izin saya membacakan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang saya bacakan hanya Ya, yang baik. memberikan nama lengkap dan asal sekolah. Dari Maulidina, SMA 2 Balikpapan, ingin menanyakan apakah prestasi yang dicantumkan wajib sesuai pada saat kita melakukan pendaftaran SPAN PTKIN atau mungkin bisa ditambah begitu, Pak Yogi? Mungkin bisa langsung dijawab, kita ngobrol santai saja. Untuk prestasi ya, Ya, sebenarnya itu kan prestasi. di situ tulisannya jika ada. Jadi kalau misalkan ada, sebaiknya diupload. Kalau memang sesuai dengan PTKN ya nggak apa-apa, diupload lagi di sini. Atau memang kalau misalnya ada yang lebih dari di PTKN itu silakan diupload lagi. Seperti itu. Oke, baik sudah terjawab ya. Terima kasih Pak Yogi. Lalu dari Ainia Rifani dari Mansatu Ponorogo, wah luar biasa Mansatu Ponorogo. Alhamdulillah menjadi keluarga besar UINSI Samarinda. Mohon izin bertanya untuk berkas apakah bisa dikirim melalui pos atau JNE karena domisili beliau masih berada di Jawa Timur dan pengiriman bukti fisik itu sampai kapan batas waktunya Pak Yogi? Untuk apa bagaimana sih? Pak, bisa Nah, diulang? untuk pengiriman apakah bisa melalui paket, melalui JNT misalnya begitu? Pengiriman apa berkas ya? Berkas, nggih.
Kayaknya sepertinya sih cuma lewat upload aja sih, mungkin bisa menunggu pemberitahuan lebih lanjut kali Pak ya. Oh Soalnya iya saya betul, kalau karena semuanya via upload ya, kita semua punya datanya iya kayaknya betul. via upload aja sih. Betul betul nih nampaknya mungkin dikira untuk Mungkin dikirimkan. uh, Nanti jika ini kita akan konfirmasi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. eh Apakah ada batas waktu? Oh tidak, karena sistemnya berbasis online ya teman-teman. Jadi tanggal batas pengisiannya itu mohon diperhatikan agar itu yang tidak terlewat. ya Ingin bertanya di G? di Anu tadi sudah ada jadwalnya tadi di web Quincy, Ya, atau mungkin di web quincy.ac.id juga sudah ada jadwalnya, situ tertera. Silakan dicek buat teman-teman ya. baik. Terima Diperhatikan kasih. lagi. Terima kasih TPD luar biasa ini mengakomodir informasi yang luar biasa. Selanjutnya ingin bertanya dari Al Afifah asal sekolah pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Ingin bertanya apakah penghasilan orang tua itu ditulisnya per bulan begitu Pak? Oh ya, itu penghasilan per bulan. Jadi kalau misalkan ada yang penghasilannya per hari atau per minggu, itu mungkin bisa diakumulasikan ya. Dia misalkan per hari 100.000 nih. Jadi selama 30 hari kan jadinya 3 juta. Nah, itu yang ditulis yang 3 jutanya itu. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah ada lagi selanjutnya? Tapi ini saya coba bantu jawab. Untuk mahat itu wajib atau tidak? Peskam itu wajib untuk diikuti, tapi tidak wajib untuk menjadi bagian dari yang menginap di asrama, begitu ya. Itu mengakomodir teman-teman. Nanti akan dijelaskan ketika teman-teman sudah menjadi masuk, begitu ya. Hari ini kita bicara tentang lebih teknis, bagaimana cara mendaftar ulang teman-teman semua. Saya Nurmailisa ingin bertanya mengupload foto keluarga itu di dalam rumah, upload foto keluarga itu di dalam rumah. Dan jika saudara kita sudah menikah, apakah saudara ipar juga masuk dalam foto, Pak katanya? Saudara ipar masuk, apakah masuk di dalam foto begitu, Pak Yogi? Ini teknis saja ya, artinya seperti apa, Pak Yogi? Apakah ada ketentuan? Sebenarnya sih yang ditanggung oleh keluarga aja sih, Pak. Kalau misalkan Oh, sudah baik. menikah kan berarti kan sudah tidak ditanggung. Jadi misalkan dia punya adik, yang adiknya itu masih ditanggung, nah itu yang wajib untuk masuk di dalam foto tersebut. Baik. Assalamualaikum, izin bertanya dari Hidayatullah. Adapun yang ingin ditanyakan untuk UKT itu apakah sudah include semua pembiayaan atau nanti akan ada yang dibayarkan kembali, semisal pembelian alma mater, uang registrasi, organisasi, mahasiswa dan lain-lain. Ini gimana ya Pak Yogi ya? Alma mater Sebenarnya ini ini akademik ini. kami bisa menjawab, ini ranahnya akademik sih, Pak. Iya, Yang layanan bisa Nggak menjawab. usah dulu. Ini khusus untuk registrasi dulu, ya Pak. UKT Suja dulu ya Pak ya, Pak Prof ya. G. Ya. Ya, ini sudah untuk kita fokusnya ke UKT pendaftar ulang saja. Oke, saya ingin bertanya orang tua saya bekerja sebagai muazin di masjid. Jadi rumah yang saya tinggali ini adalah di masjid, wilayah masjid dan disiapkan oleh masjid. Apakah rumahnya kira-kira diisi apa ya Kak katanya? Untuk pengisian di sini sebenarnya ada tulisan lain-lain. Jadi mungkin bisa untuk diisi lain-lain. Baik baik baik. Atau mungkin itu apakah dia nyewa atau kontrak? Nah, kalau misalkan dia nyewa atau kontrak, mungkin bisa diisi rumah sewa atau kontrak. Oke, Gitu. baik. Sudah jelas ya. Ingin menanyakan tadi di sana jarak rumah ke kampus berapa kilo? Bagaimana jika yang dari luar Samarinda, Pak? Apakah juga terinclude, Pak Yogi? Hmm, Yang dari di luar, luar apakah Samarinda ya. menggunakan aplikasi gitu ya dia? Seperti apa? Ya sebenarnya sih ya benar. Tapi nanti begitu di Samarinda dia akan tinggal dengan siapa? Kan gitu ya. Mungkin dari Hmm, pos apa sesuai dengan rumah itu kali ya. Sepertinya seperti itu sih. ya, baik. Jadi kalkulasi dari ini saya menambahkan sedikit info kemarin ditinggalkan informasi dari Pak Kepala TIPD. Jadi misalnya nggak apa-apa itu dihitung dari apa namanya jarak gitu ya, dari wilayah asal begitu. Bukan Oh, wilayah kos nggih, Pak. Mohon izin. Jadi wilayah asal oh gitu ya. bisa menggunakan berapa kilo atau seperti apa.
durasinya. Nah, itu jadi akan menjadi pertimbangan dia merupakan mahasiswa dari luar daerah. Oh, Lalu ada pertanyaan lagi untuk oh data ya. rumah, apakah menggunakan sesuai dengan alamat kakak atau bisa menggunakan alamat yang ditempati sekarang, mungkin pindah rumah. Pak Yogi, apakah sesuai kakak atau yang rumah yang terbaru? Rumah yang ditinggalin sekarang. Oke, baik. Ya, jadi Rumah jadi yang kan yang jadi patokan kan rumah yang ditinggalin sekarang kan. Kalau memang dia pindah tapi kakaknya belum ya, rumah yang ditinggalin sekarang yang jadi patokannya. Mm-mm. Oke, baik. Terima kasih. Terakhir, saya tanyakan lagi, bagaimana jika eh, orang tuanya itu sebenarnya PNS tapi sudah pensiun, Pak Yogi? Udah PNS tapi sudah pensiun ya. Heeh. Bentar. Kalau tidak salah kan pensiun Ya, PNS juga ada di sini pensiunan ya. ada kok. Pekerjaan air di sini ada pensiunan. Ini bisa diklik aja yang pensiunan. Ya, bisa disesuaikan begitu. Bisa Nampaknya disesuaikan yang pensiunan. nampaknya hampir semua pertanyaannya sudah hampir sama begitu. Ya, hal teknis terakhir pembayarannya Pak, ini apakah bisa melalui banking, transfer begitu Pak Yogi? Pembayaran bisa melalui transfer dengan di sini nanti kan dia ada nomor VA-nya. Nah, itu Mm-mm. nanti pembayarannya bisa melewati dengan nomor VA tersebut. Baik, 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 baik. Berarti ada nomor PA-nya, jadi bisa melakukan transfer melalui banking juga bisa ya, Pak Yogi ya, dengan kodenya UIN Iya. begitu ya. Hmm. Baik, jadi itu yang apa namanya, yang menjadi apa namanya informasi bagi teman-teman semua, bisa melalui banking, apakah bisa melalui bank selain BSI, Pak Yogi transfernya bisa ya, Ustadz, misalnya dia Rupiah itu BRI, saya kalkulator. Bisa, bisa ya Pak Yogi ya. bisa. Oke, baik. Mungkin itu dulu rekan-rekan semua. Pertanyaan kurang lebih hampir sama. Nanti kami persilahkan bagi Anda semua yang mengalami kesulitan, kita akan buka nanti di grup WhatsApp itu. Tapi kami mohon dengan hormat adik-adik semua untuk bertanya ketika pertanyaan itu sudah dijawab, tapi untuk tidak ditanyakan kembali dan lebih fokus untuk melihat di grup WhatsApp. Nanti akan kita jawab pertanyaan di sana terkait hal-hal kesulitan dan juga bisa Anda DM di Instagram Pusat PMB Winsi Samarinda begitu ya, adik-adik semua. Bagi yang ingin mengulang tayangan ini dan melihat bagaimana langkah-langkah yang Pak Yogi sampaikan, insya Allah nanti paling lambat jam 1 siang sudah ada di YouTube-nya Winsi Samarinda. Pak Yogi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dilancarkan ibadah puasanya begitu. Dan Sama-sama. apa terima kasih atas meluangkan waktunya. Dan rekan-rekan semua dari berbagai sekolah dimanapun berada, semoga saja eh, ini informasi membawa manfaat bagi teman-teman semua. Dan kita melakukan pertemuan via Zoom ini adalah bentuk atensi UINSI Samarinda untuk mengarahkan rekan-rekan semua agar tidak ada yang tertinggal untuk menjadi keluarga besar UINSI Samarinda. Terima kasih. Akhirnya saya Muhammad Ridho Mutakin menutup kegiatan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang dalam pelayanan. Dan silakan nanti jika ingin bertanya bisa melalui via DM ataupun kembali melalui grup WhatsApp. Terima kasih kepada Prof. Nasir yang sudah bergabung, Pak Kabak, Kepala TIPD, tim teknis TIPD, kepada koordinator Humas yang sudah membantu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.